Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Ipta Mufida dengan NIM 200005146. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menyampaikan tentang ringkasan mengenai pembekalan PLP 1, yaitu tentang esai dan gagasan esai. Esai itu merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara pintas melalui sudut pandang penulisnya. Esai ini bisa ditulis oleh beberapa orang atau beberapa penulis, dan esai ini juga bisa diterbitkan melalui media cetak ataupun media daring. Selanjutnya yaitu ada 3 langkah membuat evaluasi luaran PLP 1. Yang pertama, menggali informasi yang unik, nyata, dan menarik di PLP 1 yang nantinya akan kita lakukan. Yang kedua yaitu menulis esai dengan template PLP 1 atau sesuai dengan template yang sudah disediakan. Yang ketiga adalah mengedit dan mengkonsultasikanlah esai dengan dosen pembimbing PLP 1 agar nanti kita tidak menemukan kesalahan atau kekeliruan di esai yang kita buat. Selanjutnya adalah struktur esai. Struktur esai yang pertama adalah judul esai. Ketika kita mau memilih judul esai, hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah pilihlah kata-kata yang menarik dan tepat, misalnya dengan kata-kata menjelajahi atau merintis. Yang selanjutnya adalah pertimbangan rima, kemudian penggunaan judul dan subjudul ini harus sesuai dan benar. Yang selanjutnya adalah judul dengan 3 konsep, atau boleh lebih dari 3 konsep, misalnya guru, siswa, dan pembelajaran bauran. Yang selanjutnya adalah struktur esai yang kedua, yaitu pendahuluan yang informatif. Artinya, yang pertama kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya atau latar belakang yang informatif dari hasil pengamatan PLP yang telah kita lakukan. Yang kedua, boleh menyertakan bukti akurat dan ilmiah, ataupun jika kita mencari referensi, kita harus menuliskan judul artikel, nama media masanya, tahun terbitnya, dan lain-lain. Dan yang paling penting, kebenarannya bisa kita pertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah hindari salah ketik, atau biasa kita kenal dengan saltik atau typo, dan selalu menggunakan kata-kata yang sesuai dengan KBBI 5. Selanjutnya adalah pembahasan yang bernas. Pembahasan yang bernas ini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah isu atau topik yang kita tulis harus dengan jelas. Yang selanjutnya dilengkapi sumber referensi yang jelas dan akurat. Selanjutnya, pastikan hasil pembahasan dan hasil pemikiran adalah berdasarkan apa yang telah kita lakukan atau berdasarkan pemikiran diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu harus menghindari saltik tadi, salah ketik, dan kita harus menggunakan KBBI 5. Selanjutnya adalah penutup yang jelas. Untuk memberikan penutup esai yang jelas, hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah bagian penutup esai harus ditulis dengan jelas karena merupakan bagian yang dikemukakan dalam pendahuluan dan diuraikan dalam pembahasan. Hindari pengulangan kalimat seperti dalam pendahuluan atau lainnya. Jadi kalimat-kalimat yang kita gunakan misalnya dalam pendahuluan dan pembahasan, sebaiknya kita tidak menggunakan lagi di dalam penutupan. Yang terakhir adalah tulis dengan cermat dan tidak terburu-buru. Dengan tujuan ini agar esai yang kita tulis ini hasilnya menjadi maksimal. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang alfabetis. Yang pertama yaitu daftar pustaka ditulis secara alfabetis atau urutan abjad nama penulisnya. Yang kedua, penyusunan daftar pustaka mengikuti American Psychology Association atau APA versi 6. Yang ketiga adalah contoh-contoh penulisan daftar pustaka sesuai dengan APA atau langsung dengan melalui Mendeley.